خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bella Lutfiangreni yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa ya, Bu? Dengan Ibu Astin, Bu. Umurnya berapa, Bu? 23 tahun, Bu. Oke, 23 tahun. Apakah Ibu sudah menikah atau belum? Sudah, Bu. Oh iya. Sudah punya anak atau belum, Bu? Sudah, Bu. Jadi alasan Ibu datang ke klinik saya itu untuk apa, Bu? Untuk melakukan KB suntik, Bu. Oh iya, berarti kemarin Ibu sudah paham ya, Bu, dan sudah tahu macam-macam dari alat kontrasepsi. Yaitu salah satunya adalah suntik ya, Bu, KB suntik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu. Berarti dari kemarin yang sudah saya jelaskan tentang macam-macam alat kontrasepsi, Ibu lebih memilih untuk memakai KB suntik ya, Bu? Iya, Bu. Baik. Jadi nanti sebelum saya melakukan KB suntik atau melakukan penyuntikan, saya di sini menjelaskan dulu ya, Bu, konseling ataupun edukasi tentang pra atau sebelum penggunaan KB suntik di MPA. Jadi apa sih KB suntik, Bu, yang Ibu ketahui? Ada yang KB suntik 1 bulan dan KB suntik yang 3 bulan. Tapi sebelumnya Ibu belum pernah kan memakai KB suntik ini? Baru pertama kali kan, Bu? Iya. Jadi KB suntik di MPA adalah alat kontrasepsi suntik hormonal yang berisi 150 mg hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di daerah bokong. Jadi nanti suntik KB itu dilakukan di area bokong ya, Bu? Iya, Bu. Jadi efektivitas pemakaian KB suntik adalah 0,3 kehamilan per 100 perempuan setiap tahunnya, asalkan penyuntikannya itu dilakukan secara teratur dan benar sesuai jadwal yang ditentukan. Seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi ya, Bu, cara kerja dari KB suntik di MPA itu. Yang pertama mencegah ovulasi, yang kedua mengetatkan lendir serviks. Jadi lendir serviksnya itu menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Yang keempat menghambat transportasi gamet oleh tuba. Jadi saya jelaskan lagi ya, Bu, tentang keuntungan dari KB suntik. Ada banyak sekali ya, Bu, keuntungan dalam pemakaian KB suntik itu. Yang pertama, mencegah kehamilan jangka panjang. Jadi Ibu bisa melakukan hubungan seksual tapi tidak ingin hamil, jadi Ibu bisa memakai KB suntik ini. Selanjutnya, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Selanjutnya, tidak mengandung estrogen sehingga tidak mempengaruhi penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Yang selanjutnya, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Walaupun nanti Ibu misalkan menyusui, itu tidak apa-apa ya, Bu, memakai KB suntik. Yang selanjutnya, tidak perlu menyimpan obat suntik. Lalu dapat digunakan oleh perempuan lebih dari 35 tahun sampai premenopause. Selanjutnya, membantu mencegah kanker endometrium, kehamilan ektopik, penyakit jinak payudara, dan penyakit radang panggul. Lalu yang terakhir itu menurunkan kejadian anemia. Jadi kemungkinan kalau misalkan Ibu nanti memakai alat KB suntik ini akan menurunkan anemia ya, Bu. Kalau misalkan Ibu punya anemia ataupun kekurangan darah. Jadi Ibu biasanya, jadi Ibu memiliki riwayat anemia atau tidak, Bu? Atau hipertensi? Tidak, Bu. Berarti darahnya normal ya, Bu? Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada beberapa kerugian dari pemakaian KB suntik. Yang pertama, harus kembali ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntikan yang selanjutnya. Yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang ketiga, tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual, HIV atau HEPI. Yang keempat, terhambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang terakhir itu menurunkan kepadatan tulang ya, Bu. Jadi ada beberapa indikasi dalam pemakaian KB suntik, Bu. Yang pertama itu usia reproduksi, nulipara maupun yang telah memiliki anak. Jadi ini tidak apa-apa ya, Bu, dipakai kepada seorang wanita yang sudah memiliki anak. Yang kedua itu menghendaki kontrasepsi jangka panjang dengan efektivitas yang tinggi. Yang ketiga itu cocok untuk ibu menyusui. Yang keempat,
cocok untuk wanita setelah abortus ataupun mengalami keguguran. Yang kelima, ibu dengan tekanan darah kurang dari 180 per 100 mmHg. Yang keenam, cocok kepada wanita yang sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Karena kalau misalkan memakai pil kontrasepsi itu kan kemungkinan harus melihat jadwalnya terus-menerus ya Bu. Dan kalau memakai pil kontrasepsi itu tidak boleh lupa Bu. Kalau misalkan hari ini tidak minum, itu tidak boleh, harus setiap hari itu minum terus Bu. Karena sudah ada jadwalnya sendiri. Lalu dibolehkan untuk ibu yang mengalami anemia, dan yang terakhir ibu yang mendekati usia menopause. Lalu juga ada kontraindikasi ataupun yang tidak boleh melakukan KB suntik. Yang pertama itu wanita yang hamil atau dicurigai hamil. Ibu ini berarti tidak sedang hamil ya Bu pasti? Tidak Bu. Nah berarti boleh memakai KB suntik ya Bu. Lalu adanya perdarahan pervaginam yang belum diketahui jelas penyebabnya. Lalu untuk ibu yang tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. Lalu kepada wanita yang menderita kanker payudara ataupun riwayat kanker. Lalu selanjutnya tidak boleh dilakukan oleh wanita yang terkena diabetes mellitus. Selanjutnya ada efek samping dari pemakaian KB suntik ya Bu. Yang pertama itu ada amenorea. Yang kedua, perdarahan bercak ataupun spotting, dan yang terakhir itu meningkatnya atau menurunnya berat badan. Nanti misalkan ibu sudah memakai KB suntik, kemungkinan nanti akan mengalami meningkatnya naik. Nanti kemungkinan berat badan ibu akan menaik ataupun turun ya Bu. Selanjutnya itu waktu mulai penggunaan KB suntik. Suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama siklus haid asal ibu tidak sedang hamil pada hari ke-1 sampai ke-7 siklus haid. Nah, selanjutnya itu ada cara-cara penggunaan KB suntik ya Bu. Yang pertama itu suntikan diberikan setiap bulan dengan cara disuntik pada daerah pantat atau bokong, sehingga pasien harus datang ke tenaga kesehatan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang diberikan. Lalu ada peringatan bagi pengguna KB suntik. Bila klien tidak dapat kembali pada jadwal yang telah ditentukan, suntikan dapat diberikan 2 minggu sebelum jadwal. Bila ibu terlambat datang 2 minggu setelah jadwal, maka suntikan dapat segera diberikan asal yakin ibu tidak hamil dan klien dilakukan pantang berhubungan selama 7 hari atau menggunakan alat kontrasepsi darurat. Jadi kalau misalkan nanti ibu melakukan KB suntik, diharapkan ibu tidak lupa ya Bu kepada jadwalnya. Jadi nanti kan setelah ibu KB suntik, saya akan memberikan jadwal kunjungan selanjutnya ya Bu untuk dilakukan suntikan kembali. Ibu nanti kan milih KB suntiknya yang 3 bulan, berarti ibu nanti bisa datang ke klinik saya 3 bulan sekali ya Bu, karena itu harus datang tepat waktu Bu, tidak boleh terlambat dan tidak boleh lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Apakah sudah jelas Bu dari penjelasan yang sudah saya jelaskan? Sudah Bu. Coba ibu bisa sebutkan tadi Coba ibu bisa sebutkan tadi kontraindikasi dalam pemakaian. Enggak usah. Coba ibu jika sudah paham, bisa disebutkan beberapa saja ataupun kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Misalnya kalau mau datang suntik itu tidak boleh lambat datangnya pada pas tanggal waktu datang penyuntik. Ya, lalu ada apa lagi Bu? Yang kedua itu penyuntikannya tidak dilakukan pada saat haid atau dalam keadaan hamil. Ya betul Bu. Baik Bu, setelah ini nanti saya akan langsung berikan KB suntik ya Bu kepada ibu, karena ibu kemarin sudah karena ibu sudah setuju ya Bu dalam penggunaan KB suntik.